Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how have you been? I hope all of you is in good condition today and have a good spirit to continue our lessons today. Today we will discuss about passive voice. Do you know passive voice? Have you learned about passive voice before? Let's see the cover. It's designed, dirancang. Nah, silakan dipikirkan. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan passive voice. Ya. Passive voice is used in English when it is more convenient or interesting to stress the thing done than the word of it, or when the word is unknown. Nah, passive voice dalam bahasa Inggris itu ditekankan, lebih menekankan kepada bendanya atau kepada objeknya, ya, lebih ditekankan kepada objeknya daripada kepada subjeknya, atau ketika subjeknya tidak diketahui, ya, atau tidak disebutkan. Nah, contoh di sini, my bag was stolen. Nah, subjeknya tidak disebutkan. Ya. Oke, fokus pembicaraannya adalah ke objeknya, ke my bag. My bag was stolen. Tas saya dicuri, ya, sudah dicuri, ya. Nah, karena kalimat pasif ini berasal dari kalimat aktif simple past, maka menggunakan to be was, ya. Karena my bag, bagnya cuma satu, tasnya cuma satu, maka to be-nya was. Lalu to be diikuti oleh kata kerja ketiga. Kalau tasnya lebih dari satu, maka to be-nya menjadi were, ya. Ini untuk kalimat simple past tense. Oke. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada kalimat aktif yang berubah ke pasif, ya. He wrote a letter. Itu kalimat aktifnya. Dimulai oleh subjek, diikuti oleh wrote kata kerja kedua dan objeknya a letter. Kemudian berubah menjadi kalimat pasif, objeknya dipindahkan ke awal kalimat a letter, ya, sebuah surat, ya. Karena hanya sebuah surat, maka to be-nya adalah was dan diikuti oleh kata kerja ketiga. Nah, dalam kalimat pasif ini subjeknya bisa saja tidak disebutkan, bisa saja disebutkan. Nah, ketika subjeknya disebutkan, maka setelah kata kerja ketiga diikuti oleh by, kemudian baru ditambahkan subjeknya. Contohnya dalam kalimat ini, ya, dalam kotak terakhir, my brother has written that poem. That poem has been written by my brother. Nah, kalau by my brother-nya tidak dipakai, kalimatnya sudah mengandung arti, ya. That poem has been written, ya. Karena fokusnya adalah ke objeknya, ya, ke poem, ya. Jadi pelakunya kita tidak fokus kepada pelaku, jadi pelakunya tidak harus disebutkan. Nah, kalimat pasif ini berasal dari berbagai tenses, ya, mulai dari simple present, simple past, simple future, juga present continuous, ya, present perfect, juga past continuous atau past perfect, future, simple future, future continuous, future perfect. Nah, semua jenis kalimat pasif ini persamaannya adalah semuanya menggunakan kata kerja ketiga atau past participle. Nah, ya, semua, ya, diingat, ya, semua kalimat pasif itu menggunakan kata kerja ketiga. Nah, apakah perbedaannya dari semua tenses tersebut? Nah, perbedaannya terletak di to be-nya, ya. Jika simple present, jika kalimat pasif itu berbentuk simple present, maka to be-nya adalah am, is, or are, ya, am, is, are. Nah, kemudian diikuti oleh kata kerja ketiga, ya. Kemudian jika kalimat pasifnya berbentuk simple past, maka to be-nya adalah was atau were, ya. Was untuk yang tunggal, were untuk yang lebih dari satu, ya, lebih dari satu, ya. Kemudian diikuti oleh kata kerja ketiga. Kemudian di kalimat future, simple future, maka to be-nya shall or be or will plus be, ya. Kemudian plus verb 3.
Nah, untuk continuous, jika present continuous maka to be-nya to be present, am is are plus being. Kalau past continuous maka to be-nya to be past, was or were plus being plus verb 3. Nah, untuk present perfect, to be-nya adalah have or has plus been plus verb 3. Nah, perbedaan have dengan has. Nah, have itu untuk yang kalau has untuk orang ketiga tunggal ya, have selain itu. Nah, ini contohnya, contoh kalimat pasif dari yang berasal dari berbagai jenis tenses ya. Ini kita lihat dari simple present, I make a cake ya. Kemudian untuk merubah ke pasif, kalimat objeknya dipindahkan ke awal kalimat a cake. Nah, untuk simple present, to be-nya adalah is, am, are. Jika objeknya satu maka to be-nya is, a cake is, lalu diikuti oleh kata kerja ketiga. Nah, di sini dapat kita lihat semuanya objeknya sama-sama a cake. Perbedaannya adalah di to be-nya ya, yang hijau itu adalah perbedaannya. Sedangkan kata kerjanya semuanya adalah menggunakan kata kerja ketiga. Okay, do you understand our lessons today? I hope you have understand about it. And then let's continue how to change active sentence into passive ya. Untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif ya, yang pertama kita lakukan adalah bawa atau pindahkan ya objeknya ke awal kalimat ya. Karena fokus pembicaraan dalam pasif itu adalah objek, maka objeknya dipindahkan ke awal kalimat. Nah, setelah objeknya dipindahkan ke awal kalimat, maka choose correct be ya. Pilih ya to be yang tepat sesuai dengan objek tadi. Nah, setelah to be-nya ditemukan ya, sudah dipilih, maka tambahkan kata kerja ketiga. Kata kerjanya dijadikan kata kerja ketiga. Nah, jika dalam kalimat itu ada subjek, maka tambahkan by diikuti oleh subjek. Nah, di sini kita lihat contohnya, ada sebuah kalimat singkat. She helps him. Ya, helps itu menggunakan s, berarti ini kalimat simple present tense. Jadi kita akan merubah kalimat simple present tense menjadi kalimat pasif ya, kalimat pasif simple present tense. Nah, cara merubahnya, objeknya dipindahkan ke awal kalimat. Objeknya, mana objeknya? Ya, objeknya him ya. She itu adalah subjek, helps verbs, dan him objek. Him di posisi objek, dia laki-laki. Nah, jika pindah ke posisi subjek, dia berubah menjadi he. Nah, kemudian he, apakah to be untuk he? To be untuk he, orang ketiga tunggal, to be-nya adalah is ya. Setelah ditambahkan to be, maka helps nih kata kerja kita rubah menjadi kata kerja ketiga, menjadi helps plus ed. Nah, kata kerjanya ditambahkan ed. Kemudian subjeknya dipindahkan ke posisi objek. She berubah menjadi her ya, karena she itu di posisi subjek. Ketika she berpindah ke posisi objek, dia berubah menjadi her. Oke. Nah, sekian materi kita hari ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke latihan ya, exercise. I hope all of you have understand our lessons today and can do this exercise. Okay, if you have a question, please ask some question and we will discuss it again. Okay, thank you for your attention. Okay, jika video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, and share ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi dan pelajaran berikut.